Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, menjuah-juah bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan cinta kasih-Nya hingga saat ini kita masih diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Kita ada dalam sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau yang sudah memberikan kami hari yang baru, hari yang penuh kebahagiaan bagi kami di pagi hari ini. Dan kami juga sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahaminya. Dan tolonglah kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 16. Saya baca berdasarkan teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Demikian firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah anugerah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita berbicara tentang anugerah, kita berbicara tentang pemberian Allah yang cuma-cuma, murni Allah yang mengaruniakannya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan pula karena harta dan kemampuan kita, tetapi hanya karena anugerahnya saja. Menerima anugerah dengan anugerah berarti setelah kita menikmati satu berkat anugerah, kita beroleh berkat anugerah yang baru. Dan begitulah seterusnya. Mereka yang hidup dalam hukum Taurat bersifat statis. Sedangkan kita yang hidup dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita bersifat dinamis. Kita mengalami pergerakan di mana setiap hari selalu saja kita mendapatkan petualangan baru. Saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki hari keempat bulan terakhir tahun 2023. Dan sepanjang tahun 2023 yang telah kita jalani, kita telah menerima berbagai macam anugerah Allah, baik yang kita terima langsung dari Tuhan, maupun yang kita terima melalui saudara kita yang telah berbuat baik kepada kita dalam berbagai kesempatan. Maka marilah kita syukuri semuanya itu dengan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Rasa syukur tersebut kita wujudkan dengan meneruskan berbagai macam anugerah yang telah kita terima, sehingga dalam kehidupan bersama kita senantiasa saling menerima dan memberi anugerah atau kebaikan. Anugerah atau kebaikan yang telah kita terima secara konkret bentuknya berupa harta benda, berupa uang atau kekayaan, kesehatan, kecerdasan, keterampilan, sahabat maupun kenalan. Dan bagi orang tua mungkin anak, sedangkan bagi para pekerja mungkin kenaikan pangkat atau kenaikan kesejahteraan.
Kehidupan dan segala sesuatu yang menyertai hidup kita, yang kita miliki, yang kita kuasai, atau yang kita nikmati sampai saat ini adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak atau perintah Allah, setia pada janji-janji yang pernah kita ucapkan yang terkait dengan hidup, panggilan, dan tugas pengutusan kita masing-masing. Saudara-saudara, mungkin sepanjang perjalanan hidup di tahun 2023 ini, ada rencana yang belum dapat kita laksanakan atau kerjakan. Marilah kita rencanakan dan laksanakan di masa mendatang bersama Tuhan dalam anugerah-Nya. Saudara-saudara, dalam ayat sebelumnya, yakni di ayat 14, firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Dari ayat ini kita melihat bahwa kemuliaan Yesus Kristus penuh anugerah dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya itu, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Saudara-saudara, pemberian anugerah dan kuasa Allah berlangsung secara terus-menerus, disalurkan kepada setiap orang percaya yang menanggapinya. Bayangkan, anugerah Allah yang merupakan kuasa, kehadiran dan berkat Allah itu dilimpahkannya dan dialami oleh siapa saja yang menerima Kristus Yesus. Secara terus-menerus, betapa luar biasanya Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan sejarah perjalanan kasih Allah kepada manusia, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka anugerah-Nya diberikan bukan saja dalam rupa hukum Taurat kepada Musa di zaman Perjanjian Lama. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia juga menjadi rancangan kasih-Nya yang mulia. Kemudian Allah meneruskan lawatan kasih-Nya bagi kita manusia lewat pemberian Roh Kudus yang dicurahkannya pada hari Pentakosta. Dan hingga kini Allah tetap meneruskannya dengan melimpahkan anugerah demi anugerah-Nya dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab itu, mari kita syukuri senantiasa anugerah yang diberikan Allah kepada kita secara berkelanjutan, bahkan hingga pada kekekalan. Anugerah-Nya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya memberi kasih yang semu dan tidak bernilai kekal. Nikmati anugerah-Nya dan syukurilah selalu dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan kami sangat menikmati anugerah Tuhan. Tolong kami supaya kami juga Tuhan pakai untuk meneruskan anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami kepada siapa saja, supaya mereka juga beroleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan pelayan-pelayan KKR yang telah Engkau pilih, Engkau panggil mereka
untuk melayani anak-anak kami KKR. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka semua dapat melayani anak-anak kami KKR sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, supaya mereka segera mendapatkannya. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai memelihara kehidupan semua pelayan-pelayan KKR. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Tuhan yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, manbanta krinana, mejuah-juah, selamat beraktivitas. Salam.